Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Tunada dengan NPM 24300 110 19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Atania Saminkoto dengan NPM 24300 110 39. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kompensasi. Selamat menonton. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke pengertian kompensasi. Jadi yang dimaksud dengan kompensasi adalah total dari semua penghargaan yang diberikan pada pegawai sebagai imbalan atas jasa mereka yang telah mereka berikan kepada organisasi. Tujuan keseluruhan dengan memberikannya kompensasi yaitu untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis kompensasi. Yang pertama itu ada kompensasi berdasarkan bentuknya. Jadi, kompensasi ini terdiri atas kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial itu seperti gaji, sedangkan kompensasi non-finansial itu merupakan imbalan dalam bentuk kepuasan seseorang yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan baik, secara fisik maupun psikologis, di mana cara orang tersebut bekerja. Yang kedua, ada kompensasi berdasarkan cara pemberiannya. Kompensasi ini terdiri atas kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri atas bayaran atau pay yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, atau komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yaitu diberikan dalam bentuk tunjangan, meliputi semua imbalan finansial yang tidak mencakup dalam kompensasi finansial, seperti program asuransi tenaga kerja, pertolongan sosial, pembayaran biaya sakit, dan cuti. Oke, next slide kita masuk ke fungsi dan tujuan kompensasi. Yang pertama itu ada ikatan kerjasama. Jadi pemberian kompensasi akan menciptakan ikatan kerja yang formal antara pengusaha dengan pegawai dalam kerangka organisasi, di mana pengusaha dan pegawai saling membutuhkan. Yang kedua ada kepuasan kerja. Pegawai bekerja dengan mengarahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, waktu, serta tenaga yang semuanya ditunjukkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengusaha harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pegawai tersebut, sehingga akan memberikan kepuasan kerja bagi pegawai. Yang ketiga, penggadaan pegawai. Penggadaan pegawai akan efektif jika dibarengi dengan program kompensasi yang menarik. Dengan program pemberian kompensasi yang menarik, calon pegawai yang berkualifikasi baik dengan kemampuan dan keterampilan yang tinggi akan muncul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, ada motivasi. Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja terbaik dan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Selanjutnya yang kelima, menjamin keadilan. Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan antar pegawai dalam organisasi. Pemberian kompensasi juga berkaitan dengan keadilan baik internal maupun eksternal. Contoh keadilan internal itu berkaitan dengan pembayaran kompensasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai relatif dari jabatan, tugas, dan kinerja pegawai. Sedangkan keadilan eksternal yaitu berkaitan dengan pembayaran bagi pegawai pada tingkat yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh pegawai lainnya yang bekerja di organisasi lain. Dengan pemberian kompensasi yang seperti itu akan lebih menjamin stabilitas pegawai. Yang keenam, ada disiplin. Pemberian kompensasi yang memadai akan mendorong tingkat kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Pegawai akan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Selanjutnya, ada pengaruh serikat kerja. Keberadaan organisasi tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh serikat buruh dan serikat pegawai. Serikat-serikat tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya kompensasi yang akan diberikan organisasi bagi pegawai. Apabila serikat pekerja kuat, maka bisa dipastikan tingkat kompensasi yang diberikan organisasi bagi pegawai akan tinggi, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada pengaruh pemerintah. Jadi pemerintah menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pegawai. Untuk itu, melalui kebijakan perundangan dan regulasi pemerintah, mengeluarkan berbagai macam peraturan yang intinya untuk melindungi pegawai, sekaligus mendorong investasi dan para pengusaha agar mau menanamkan modalnya. Next slide ada sistem kompensasi. Yang pertama itu ada penentuan kelayakan kompensasi. Nah, dalam menentukan kompensasi setiap pekerjaan dihubungkan dengan kompensasi pekerjaan sejenis di tempat lain. Apabila mengambil langkah ini, maka perlu dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. Yang kedua, ada struktur pemberian kompensasi. Struktur pemberian kompensasi yang baik ialah menganut paham keadilan. Dalam keadilan ini bukan berarti kompensasi sama rata dibagi oleh setiap pegawai, melainkan pegawai akan memperoleh kompensasi sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaannya.
Yang ketiga, program pemberian kompensasi sebagai perangsang kerja. Jadi, program pemberian kompensasi bukan semata-mata didasarkan sebagai imbalan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran pegawai bagi organisasi, melainkan juga merupakan cara untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya, yang keempat ada tambahan sumber pendapatan bagi pegawai. Program kompensasi biasanya itu kan memberikan peluang bagi pegawai untuk memperoleh tambahan penghasilan. Nah, dari penghasilan tambahan tersebut seperti pembagian keuntungan organisasi bagi pegawai melalui bonus dan pemberian uang cuti. Selanjutnya, yang kelima itu ada terjaminnya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan. Setiap pegawai organisasi mengharapkan kompensasi yang diterima tidak akan mengalami penurunan, bahkan semakin hari semakin meningkat. Selanjutnya, itu ada kompensasi bagi kelompok manajerial, yaitu pimpinan atau manajer setiap organisasi merupakan kelompok yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi. Oleh sebab itu, wajar apabila kompensasi yang mereka terima itu lebih besar dari pegawai biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, itu ada prospek masa depan. Nah, dalam program pemberian kompensasi, prospek masa depan perlu diperhatikan untuk memperhitungkan prospek yang akan datang. Oke, next slide, kita masuk ke kebijakan penentuan kompensasi. Yang pertama itu tahap penentuan kebijakan. Terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, melakukan survei kompensasi. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kompensasi di luar organisasi, gambaran tersebut akan menjadi data pembanding bagi pemimpin organisasi, sehingga kompensasi yang ditetapkan dapat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kompensasi di organisasi lainnya. Yang kedua, menentukan setiap nilai pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi pekerjaan, sehingga dapat dipastikan terdapat keadilan internal dalam penentuan kompensasi. Yang ketiga, pengelompokan pekerjaan yang sama dan penentuan tingkat upah untuk kelompok yang sama, sehingga pegawai merasakan keadilan dalam penghargaan kelompok kerja. Yang keempat, penetapan harga setiap tingkatan gaji dengan menggunakan garis upah. Yang kelima atau yang terakhir, penyesuaian tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pegawai merasakan penentuan kompensasi yang layak dan wajar. Next slide, yang kedua itu ada kompensasi dan manfaat atau benefit. Jadi, kompensasi adalah imbal jasa yang diberikan oleh organisasi karena adanya hubungan kegiatan pekerjaan dan imbal jasa yang diberikan pegawai yang langsung diterima pegawai. Sedangkan manfaat atau benefit adalah bentuk kompensasi yang tidak langsung diterima pegawai dalam bentuk materi, tetapi merupakan fasilitas dalam bentuk kesejahteraan yang diberikan organisasi. Nah, untuk perusahaan kecil dan menengah, pengelolaannya biasanya dilakukan oleh manajer SDM. Sedangkan untuk perusahaan besar, pengelolaannya dibuat dalam satu divisi. Karena pengelolaan kompensasi dan benefit sangat erat kaitannya dengan strategi maupun kebijakan perusahaan. Program benefit harus dirancang strategis karena melibatkan biaya besar. Pertimbangannya yaitu meliputi rencana strategis bisnis jangka panjang. Tahap awal fokus pada insentif, tahap lanjut menambah benefit lainnya. Lalu ada diversitas dalam angkatan kerja yang menunjukkan adanya diversitas dalam preferensi benefit. Lalu itu adalah kebutuhan benefit berbeda antar kelompok usia dan juga kondisi pribadi. Lalu ada persyaratan legal, yaitu adalah organisasi publik terikat pada regulasi sosial, swasta juga biasanya lebih fleksibel. Lalu ada kekompetitifan dalam benefit yang ditawarkan. Itu adalah benefitnya harus kompetitif dan juga disesuaikan dengan persepsi nilai pegawai. Lalu ada strategi kompensasi total, yaitu adalah benefit harus terintegrasi dengan gaji yang insentif. Fokus pada efisiensi dan juga kebutuhan pegawai. Lalu ada komponen kompensasi. Program pemberian kompensasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi organisasi dan juga pegawai. Program ini akan memberikan gambaran sejauh mana organisasi berkepentingan terhadap pegawai dan seberapa besar kontribusi pegawai dalam organisasi. Setidaknya terdapat dua komponen penting dalam program pemberian kompensasi yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah organisasi administrasi pemberian kompensasi. Organisasi yang besar membutuhkan perorganisasian dan pengadministrasian pemberian kompensasi yang baik. Sebab pemberian kompensasi bukan hanya sekedar memberikan dan membagikan upah atau gaji pada pegawai, melainkan harus juga memperhitungkan kemampuan organisasi serta kinerja dan produktivitas kerja pegawai, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan itu. Yaitu yang kedua adalah metode pemberian kompensasi.
Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu adalah kinerja dan produktivitas kerja. Lalu ada kemampuan membayar, kesediaan membayar, suplai dan permintaan tenaga kerja, serikat pekerja, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu ada tujuan sistem kompensasi. Yang pertama itu adalah menarik karyawan yang berpotensi, lalu mempertahankan karyawan yang sudah ada, lalu juga memotivasi karyawan, lalu membentuk perilaku pekerja yang diinginkan, lalu mengendalikan biaya, dan juga menaati peraturan hukum. Tantangan dalam manajemen kompensasi yaitu yang pertama adalah perbedaan individu yang dari kinerja dan juga keterampilan. Lalu yang kedua ada kompetisi pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada keadilan internal dan juga eksternal. Lalu keempat tuntutan hukum dan juga regulasi. Yang kelima yaitu adalah kebutuhan organisasi yang dinamis. Yang terakhir adalah proses penyusunan sistem kompensasi. Yang pertama adalah analisis pekerjaan, yaitu adalah menyusun deskripsi, uraian, dan juga standar pekerjaan sebagai dasar penilaian dan pemberian kompensasi. Yang kedua adalah penilaian pekerjaan, yaitu menentukan urutan nilai pekerjaan dan membandingkan nilai antar posisi dalam organisasi untuk menjamin keadilan internal. Lalu yang ketiga adalah survei sistem kompensasi, yaitu adalah membandingkan kompensasi dengan organisasi lain untuk mencapai keadilan eksternal dan juga mengetahui standar pasar. Yang keempat adalah penetapan kebijakan kompensasi, yaitu menentukan kelayakan struktur dan juga peranan kompensasi dalam merangsang semangat kerja serta sebagai tambahan penghasilan pegawai. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan juga peninjauan sistem kompensasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.